Selanjutnya, analisis lingkungan eksternal pada perusahaan Tokopedia. Lingkungan eksternal perlu dianalisis sehingga dapat diantisipasi pengaruhnya terhadap perusahaan. Selain pengaruh yang buruk, peluang tentunya juga terdapat dalam lingkungan eksternal. Jadi, lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang bisa menentukan peluang dan ancaman bagi perusahaan melalui suatu proses yang dimulai dengan perencanaan strategi untuk memantau atau mengetahui lingkungan. Lingkungan eksternal itu sendiri berada di luar kendali yang sifatnya tidak dapat dijangkau oleh perusahaan. Struktur organisasi dan proses internal dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal yang pada akhirnya bisa menentukan arah dan tindakan dari perusahaan itu sendiri. Begitu juga dengan Tokopedia, sebuah perusahaan besar yang tidak akan luput dari pengaruh-pengaruh lingkungan luar, yang entah itu bisa menjadi peluang ataupun ancaman. Faktor-faktor ini dibagi menjadi 3 subkategori yang saling terkait, yaitu faktor-faktor dalam lingkungan jauh, faktor-faktor lingkungan industri, dan faktor-faktor lingkungan operasi. Lingkungan jauh. Lingkungan jauh merupakan salah satu faktor eksternal perusahaan yang termasuk di dalamnya yaitu faktor ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan ekologi. Lingkungan jauh dapat memberikan batasan, ancaman, ataupun peluang bagi perusahaan. Akan tetapi, terbilang jarang ada perusahaan yang dapat memberikan timbal balik yang cukup besar. Namun, pada perusahaan Tokopedia, jika dilihat lebih mendalam, dapat memberikan timbal balik yang cukup besar pada beberapa faktor tersebut. Faktor-faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang pertama yaitu kontribusi terhadap ekonomi. Dalam podcast Helmi Yahya Bicara, William Tanuwijaya mengatakan, ini adalah omset dari mitra penjual. Kalau dalam 1 tahun sudah berkontribusi 1% dalam ekonomi nasional. Nah, ini tentu menjadi hal yang bisa menjadi bagian dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, partnernya, Leontinus Alva Edison, dalam obrolannya bersama Gita Wirjawan, dia mengatakan bahwa jadi misi kita adalah pemerataan ekonomi secara digital, jadi kita ingin semua orang punya kesempatan yang sama. Nah, menurut saya, ini menjadi salah satu alasan mengapa Tokopedia bisa bertahan sampai sekarang dan namanya semakin besar. Karena niat mereka yang ingin membantu perekonomian para pengusaha, terutama para UMKM yang mungkin ingin membangun usaha dan memenuhi kebutuhan hidup, namun karena banyaknya tembok penghalang seperti modal yang besar atau jarak yang jauh dan apapun itu, sehingga dengan adanya platform Tokopedia ini menjadi media bagi para UMKM atau bagi pemula bisnis yang ingin memulai bisnisnya tanpa modal besar dan tanpa harus merantau ke kota besar. Setiap perusahaan itu harus selalu relevan dengan keadaan zaman yang terus berubah-ubah. Seperti sekarang ini, Indonesia salah satu negara yang harus merasakan wabah penyakit COVID-19. Dan perekonomian Indonesia sempat luluh lantah dengan adanya pandemi ini, karena sekarang sedikit lebih baik dari sebelumnya. Banyak perusahaan-perusahaan yang harus tutup, gulung tikar, PHK besar-besaran, dan lain sebagainya. Akan tetapi, menurut saya, ini tidak terlalu berlaku bagi Tokopedia. Karena kebetulan, ini justru menjadi peluang yang cukup besar bagi Tokopedia. William Tanuwijaya berkata,
Di Tokopedia, kita punya ribuan pegawai dan ternyata produktivitas tadi itu tetap bisa tercapai. Ekonomi masih bisa berjalan. Sampai hari ini tidak perlu melakukan PHK karena aktivitas tadi tetap bisa dilaksanakan relatif normal. Pada awalnya, William Tanuwijaya pernah ditanya oleh calon investor karena keraguannya apakah ide Tokopedia ini benar-benar akan terjadi dan besar ataukah tidak. William, kamu bisa nggak sebutkan satu saja orang Indonesia yang berhasil, sukses luar biasa karena mereka bisnis teknologi atau internet, dan pada saat itu belum pernah ada kisah suksesnya, ucap William Tanuwijaya saat bercerita pengalamannya dahulu. Dari sini, dapat diketahui bahwa Tokopedia adalah perusahaan teknologi, di mana sebelumnya belum pernah ada di Indonesia. Banyak pihak yang berpikir, apakah ini akan berhasil atau tidak. Namun, ini menjadi bukti bahwa Tokopedia benar-benar bisa bersaing secara global, dan sekarang, saat masa pandemi, banyak pihak-pihak yang merasa diuntungkan dengan kehadiran Tokopedia. Di mana saat ini, kebanyakan dari para pelaku usaha atau bisnis tidak bisa menjalankan bisnisnya sebebas seperti dulu. Banyak aktivitas yang harus dipindahkan dari offline menjadi online. Tentu, bagi mereka yang terbiasa berjualan atau melakukan pembelian langsung di lapangan, kebingungan ketika aktivitas harus dibatasi. Maka dari itu, dengan adanya Tokopedia, mereka bisa memasarkan produk mereka tanpa keluar rumah dan memungkinkan pasar yang mereka tuju jadi lebih luas, karena Tokopedia mencakup banyak pasar. Di sisi lain, konsumen juga tidak harus keluar rumah untuk beli berbagai kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya, faktor-faktor sosial. Kondisi sosial merupakan kondisi yang berubah-ubah. Aspek yang terdapat dalam kondisi sosial adalah sikap, gaya hidup, adat istiadat, dan kebiasaan orang-orang yang berada di lingkungan eksternal perusahaan. Faktor sosial pertama yaitu solusi dari keresahan masyarakat. Tokopedia didirikan atas solusi dari keresahan masyarakat, terutama masyarakat kota kecil yang kadang ketersediaan barang dalam daerahnya itu terbatas, atau tidak adanya supermarket, toko buku besar, dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan William Tanuwijaya, seperti di kampung halaman saya, shopping mall saja nggak ada, jadi buat beli barang itu, pilihan barangnya sangat terbatas. Misalnya saja di kampung halaman saya, tidak ada Gramedia. Saya harus menunggu orang tua atau keluarga saya keluar kota selama 3 jam perjalanan. Jadi, kita bikin Tokopedia untuk membuat kesempatan yang sama kepada semua orang. Jadi, kalau tinggal di kota kecil, bisa beli barang apapun. Di sisi lain, kalau kamu pebisnis kecil, kamu gak perlu pindah ke kota besar untuk punya akses ke kota besar. Nah, dari keadaan tersebut, Tokopedia melihat adanya peluang dari permasalahan yang harus diberikan solusi. Ini menandakan kepedulian Tokopedia terhadap para pelaku usaha maupun konsumen, agar dalam aktivitasnya dimudahkan. Faktor sosial yang kedua yaitu membantu menyediakan media pemasaran. Nah, di masa pandemi seperti ini, yang biasanya para pelaku usaha, terutama UMKM, untuk bisa menunjukkan produk-produk baru atau inovasi mereka lewat pameran, kini tidak bisa dilakukan secara langsung. Tidak ada media untuk mereka bisa menuangkannya. Namun, Tokopedia berusaha untuk menyediakan media tersebut dengan mengadakan pameran secara online melalui teknologi di platform Tokopedia. Kalau biasanya pameran diadakan selama seminggu untuk menghabiskan barang mereka, dengan Tokopedia
mereka hanya menghabiskan barang sekitar 3 hari saja, karena pemasarannya yang lebih luas. Selain itu, perusahaan BMW yang memproduksi mobil di tengah pandemi juga memanfaatkan kehadiran Tokopedia sebagai media untuk penjualan mobil tersebut. Coffee shop atau penjual jajanan yang usahanya tidak bisa dilakukan secara langsung, mereka juga memanfaatkan Tokopedia untuk pemasaran dan penjualan. Jadi, mereka menjual minuman kopi dalam kemasan botol dan juga menjual jajanan mereka dalam bentuk frozen food, yang awalnya dari siap makan menjadi siap masak. Selanjutnya, faktor-faktor politik. Bagi para pengusaha, beberapa faktor penting yang harus diperhatikan adalah arah, kebijakan, dan stabilitas politik. Agar bisnis dapat berkembang dengan baik, beberapa hal penting dalam faktor politik yang menjadi perhatian utama adalah Undang-Undang tentang Lingkungan dan Perburuhan, Peraturan tentang Perdagangan Luar Negeri, Stabilitas Pemerintah, Peraturan tentang Keamanan dan Keselamatan Kerja, serta Sistem Perpajakan. Perlindungan data adalah salah satu hal yang harus dilakukan oleh Tokopedia agar tidak bisa ditembus oleh siapapun. Namun, Tokopedia menyadari bahwa walaupun undang-undang perlindungan data itu sudah ada, namun tetap saja harus ada mitigasi-mitigasi yang dilakukan, walaupun sudah mengikuti standarisasi yang ada. Leontinus Alva Edison mengatakan bahwa cara seharusnya dalam kejahatan terhadap data seperti ini adalah dengan menangkap malingnya. Artinya, bukan hanya sekedar melindungi data saja, karena mungkin saja orang yang peralatan perlindungannya sudah lengkap, namun masih banyak yang bisa kebobolan. Atau yang tidak terlalu melakukan perlindungan, namun bisa saja tidak terjadi kebobolan. Maka dari itu, tidak ada yang menjamin. Dan Leontinus Alva Edison mengharapkan adanya undang-undang kejahatan cyber. Jadi, setiap ada orang yang berusaha mencuri data, maka maling tersebut bisa ditangkap dan diproses secara hukum. Jadi, bagi dia harus ada tugas dan tanggung jawab bersama untuk membentuk hal tersebut, baik dari sisi platform, pemerintah, penegak hukum, dan pihak lain yang terlibat. Selanjutnya, faktor-faktor teknologi. Perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang pesat, baik di bidang bisnis maupun di bidang yang mendukung kegiatan bisnis. Teknologi tidak hanya mencakup penemuan-penemuan baru saja, tetapi juga meliputi cara-cara pelaksanaan atau metode-metode baru dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Agar perusahaan tidak terpuruk karena kesalahan dalam penggunaan teknologi, maka beberapa hal penting perlu diperhatikan. Misalnya, bagaimanakah kecepatan transfer teknologi oleh para pekerja? Bagaimanakah masa atau waktu keusangan teknologinya? Dan bagaimana harga teknologi yang akan diadopsi? Faktor teknologi yang pertama yaitu peluang kebutuhan akan teknologi. Sebelum Tokopedia, belum pernah ada perusahaan teknologi di Indonesia, karena pada waktu itu teknologi belum terlalu dikenal dan dibutuhkan. Leontinus yang berawal dari suka main game dari komputer, begitu mengagumi dari kerennya teknologi setelah mengenal teman-temannya yang lebih berpengalaman di bidang komputer. Selalu ada saja hal baru yang dia rasakan hanya dalam satu komputer tersebut. Kemudian, dia melanjutkan kuliah dengan jurusan informatika dan teruslah berlanjut kesenangannya pada dunia komputer. Selain itu, William Tanuwijaya berawal dari penjaga warnet dari malam hingga pagi yang membuatnya jadi jarang masuk kuliah. Tidak membuatnya berhenti belajar, namun dia belajar melalui warnet tersebut, mempelajari tentang teknologi secara otodidak. Dari situ, mereka meyakini bahwa teknologi ini sesuatu yang keren,
dan bisa menjadi solusi dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas. Dan saat mereka dipertemukan menjadi partner, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin membangun suatu platform bisnis di bidang teknologi. Karena memang sebelumnya di Indonesia belum ada rekam jejak industrinya. Faktor teknologi yang kedua yaitu keresahan pada teknologi yang tidak relevan. Seorang William Tanuwijaya selain melihat sisi peluang, tetapi dia juga memiliki sisi ketakutan tentang bagaimana dia harus membawa Tokopedia ini ke zona nyaman. Namun tetap harus relevan, harus siap bersaing dengan perusahaan global lainnya. Bersyukur dan tetap rendah hati untuk selalu melihat bahwa suatu saat akan selalu ada perubahan-perubahan yang mungkin tidak akan pernah terduga. Terlebih lagi, perusahaan teknologi yang pertumbuhannya itu akan selalu cepat berubah. Selanjutnya, faktor-faktor ekologi. Tokopedia selain memperhatikan permasalahan masyarakat, namun juga tetap memperhatikan masalah lingkungan. Ketakutan terbesar Tokopedia pada 10-20 tahun ke depan adalah adanya perubahan lingkungan. William Tanuwijaya pernah membaca 3 artikel sekaligus tentang prediksi bagaimana Indonesia ke depannya. Seperti Jakarta tenggelam 10-12 cm setiap tahunnya. Pulau Jawa akan kehilangan air bersih dalam tahun 2040. Dan Jakarta akan menjadi kota dengan polusi terburuk di dunia. Ini tentu menjadi pikiran bagaimana generasi selanjutnya. Dan ini menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan agar hal tersebut bisa dihindari. Atau kalaupun harus terjadi, harus sudah bersiap dan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Selain itu, dari adanya perubahan ini, William Tanuwijaya berharap melalui Tokopedia, suatu saat mereka bisa membangun Indonesia dari pengusaha desa menjadi pengusaha nasional. Artinya, para pengusaha yang ingin menjadi besar tidak perlu berbondong-bondong ke Pulau Jawa atau Jakarta, tetapi tetap di desa pun mereka juga bisa menjadi pengusaha yang bersifat nasional. Analisis lingkungan eksternal yang kedua yaitu lingkungan industri. Menurut Michel Porter, dalam melakukan analisis lingkungan industri perlu memperhatikan model 5 kekuatan dalam persaingan. Kelima kekuatan persaingan tersebut adalah ancaman pendatang baru, ancaman produk substitusi, daya tawar pemasok, daya tawar pembeli, dan persaingan antar produksi. Industri artinya kumpulan atau sejumlah perusahaan yang sejenis. Dalam lingkungan industri, pasti ada kekuatan-kekuatan yang membentuk persaingan industri. Penjelasan yang akan saya jelaskan pertama yaitu tentang menghambat pendatang baru masuk serta kekuatan seller dan buyer. Tokopedia ini menurut saya termasuk perusahaan yang bisa menghambat pendatang baru masuk atau membuat pendatang baru itu sulit untuk masuk. Karena sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Tokopedia adalah perusahaan teknologi pertama di Indonesia dan perusahaan ini hadir untuk memberikan solusi dari keresahan masyarakat. Tentu, setelah Tokopedia berhasil membuktikan hal itu, maka akan banyak mendapatkan kepercayaan serta apresiasi dari berbagai pihak, baik investor, seller, buyer, dan lain sebagainya. Walaupun untuk platform bisa untuk ditiru, tapi mendapatkan kepercayaan dari banyak pihak itu sulit. Dan perusahaan di bidang teknologi itu tidak mudah menjalankannya, sehingga tidak menjamin bisa berhasil. Berkat kepercayaan tersebut, Tokopedia sampai sekarang mengakomodasi hampir 12 juta mitra UMKM dengan 100 juta pelanggan atau pengunjung setiap bulannya. Dari hal tersebut, menjadikan Tokopedia sebagai platform yang sangat dibutuhkan dan sudah berada di hati masyarakat terutama Indonesia. Selain itu, untuk kekuatan seller dan buyer juga perlu diperhatikan. Walaupun
Tokopedia ini hanya menyediakan platform atau wadahnya saja. Penjelasan selanjutnya yaitu teknologi punya keuntungan tersendiri. Nah, teknologi sampai sekarang walaupun di masa pandemi, menurut Leontinus Alva Edison tetap punya keuntungan sendiri karena berada di bidang teknologi. Karena masa pandemi di mana semua orang aktivitasnya dibatasi secara langsung di lapangan. Maka, berbeda dengan teknologi yang sebagian besar aktivitasnya dilakukan secara online. Misal, ingin berjualan atau ingin membeli sesuatu, cukup ke Tokopedia, buka lewat website atau HP, maka sudah bisa melakukan transaksi. Dan selama pandemi ini, penjual dan pembeli masih tetap bisa produktif. Dengan penjual yang masih bisa menjual barang dagangannya, dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan pembeli yang masih bisa mendapatkan hak untuk melakukan pembelian. Analisis lingkungan eksternal yang ketiga yaitu lingkungan operasi. Lingkungan operasi juga bisa disebut dengan lingkungan kompetitif. Dalam kompetitif ini, terdapat faktor-faktor yang bisa memengaruhi keberhasilan perusahaan dalam memperoleh sumber daya. Pada Tokopedia, perusahaan di bidang teknologi itu punya keuntungan tersendiri. Seperti masa pandemi sekarang, semua orang harus bertahan diri lebih banyak di rumah. Namun, yang namanya perusahaan teknologi tetap bisa berjalan atau beroperasi 100%. Dan Tokopedia ini juga mengajak rekan-rekan seperti pembayaran dan logistik dengan tetap beroperasi 100%. Meskipun Tokopedia hanya penyedia platform atau wadahnya saja, namun tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak diisi oleh para seller dan buyer. Seperti penjelasan sebelumnya, banyaknya seller dan buyer ini lebih banyak ditentukan dari sejauh mana platform tersebut dapat membantu keresahan masyarakat dan dapat dipercaya. Sehingga ketika Tokopedia mampu membuktikan bahwa dia bisa berdiri menjadi perusahaan besar, maka kepercayaan dan apresiasi itu akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, kemudian dari sisi tenaga kerja, Tokopedia tentu akan mencari orang yang berkualitas, punya pengalaman dan pengetahuan yang lebih dari pendiri Tokopedia itu sendiri. Mereka memposisikan diri sebagai guru dan murid. Artinya, pemilik Tokopedia bertindak sebagai guru yang harus memberikan pelajaran karena ketertinggalan tentang bagaimana Tokopedia kepada para pegawainya. Dan ketika para pegawainya bisa memahami, maka Tokopedia bertindak sebagai murid karena pendirinya sering mendengarkan ilmu-ilmu dan pengalaman dari para pegawainya yang terbukti bisa memotivasi dan mengubah Tokopedia sebagaimana baiknya. Salah satu pendiri Tokopedia, William Tanuwijaya, terinspirasi dari seorang Dea Valencia dan Batik Kultur, yang kebanyakan dari pegawainya adalah penyandang disabilitas. Bukan hanya terinspirasi, tetapi juga diterapkan oleh Tokopedia. Dengan tidak memandang seseorang dari fisik maupun latar belakangnya saja. Karena Tokopedia percaya seseorang tidak ditentukan bagaimana fisik atau keadaannya, tetapi jika diberikan kesempatan untuk berkarya, maka hasilnya tetap sama. Tidak bisa dipungkiri, terkadang walaupun seseorang kurang dalam fisiknya, namun banyak menghasilkan sesuatu yang lebih daripada seseorang yang diberi kesempurnaan fisik. Nah, Tokopedia juga tidak segan-segan memberikan saham kepada orang yang mereka sebut sebagai partners, yaitu orang yang sudah mengabdi lama dan memperjuangkan Tokopedia. Karena Tokopedia ingin tongkat estafet perusahaan ini bisa diteruskan oleh siapapun, walaupun dimulai dari seorang William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison. Nah, selanjutnya yaitu adanya modal. Tokopedia ini adalah perusahaan yang dimulai dari ketidakadaannya modal, kemudian mencari pemodal selama 2 tahun, sebelumnya mendapatkan suntikan modal dari perusahaan milik pamannya, Leontinus Alva Edison, karena mereka berdua pernah bekerja di sana. Nah, modal tersebut digunakan selama 2 tahun untuk mencari pemodal lain.
William Tanuwijaya sempat juga ditolak oleh calon investor karena tidak bisa berbahasa Inggris. Namun, perjuangan dia tidak berhenti begitu saja. Kemudian, dia belajar bahasa Inggris dan mengenal banyak istilah-istilah dalam teknologi. Jadi, dia memposisikan diri sebagai orang yang miskin akan ilmu dan akan mengubah kemiskinannya itu dengan belajar. Dan sekitar bulan Oktober tahun 2014, Tokopedia jadi perusahaan pertama di Asia Tenggara yang mendapatkan investasi sebesar 100 juta dolar dari 2 institusi asing. Mereka menemukan 2 calon investor asing yang bersedia menanamkan modalnya di perusahaan Tokopedia. Calon investor ini bukan tanpa alasan, akan tetapi mempunyai benang merah antara Tokopedia dengan perusahaan sebelumnya yang pernah calon investor ini tanamkan modalnya di sana. Perusahaan pertama yaitu SoftBank yang pertama kali menjadi investor pada saat perusahaan Alibaba baru berdiri. Perusahaan kedua yaitu Sequoia Capital yang pertama kali investasi ke perusahaan Apple pada saat masih di garasi. Dari sini dapat dipahami bahwa walaupun investor asing ini mengurangi sifat Indonesia asli pada Tokopedia, namun bukan tanpa alasan. Tokopedia perlu mencari investor yang bisa memahami keadaan mereka, di mana waktu itu investor dalam negeri sangatlah sulit untuk percaya, karena mereka takut kalau perusahaan teknologi ini gagal akibat tidak adanya rekam jejak industri dan latar belakang pendirinya. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh kedua investor tersebut, ini menandakan bahwa Indonesia bukan lagi dianggap hanya sebagai pasar saja, tetapi mereka percaya bahwa Tokopedia ini akan menjadi besar dan bisa menjadi perusahaan kelas dunia serta bisa bersaing dengan perusahaan global lainnya. Apalagi jelas, perusahaan teknologi itu saat pertama kali berdiri, maka dia harus bersaing dengan perusahaan global lainnya.